Selamat malam para mahasiswa teknik industri, baik kelas TWDA maupun kelas TYDA. Ada dari TYDA? Halo? Enggak, tidak ada berita. Oke, kita recording juga ya. Baik, kita masuk. Ini tadi share. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. iPhone-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Kita masuk langsung satu ya. Ini kelihatan jelas nggak ya? Agak kecil nih. Tentukan limit X juta hingga dari 7 pangkat X dikurang 3 per 3 pangkat X kurang 7. Halo? Kalau kita masukkan nilainya, ini. Kalau kita masukkan ini 7 pangkat tak hingga dikurang 3 per 3 pangkat tak hingga dikurang 7. 7 pangkat tak hingga berapa? Ini buramnya ya. Halo? 7 pangkat tak hingga kan tak hingga. Dikurang 3. 3 pangkat tak hingga juga tak hingga dikurang 7. Tak hingga kurang 3. 3 itu kan kecil ya. Di tak hingga juga. Tak hingga kurang 7 tak hingga. Jadi ini adalah bentuk tipe 1. Ingat nggak tipe 1 itu? Jadi boleh gunakan dalil apa? L hospital, ya. Artinya pembilang boleh turunkan, penyebut boleh turunkan. Kalau Y sama dengan A pangkat X, masih ingat nggak? Y aksen apa? Halo? A pangkat X ln A, ya kan? Kalau A pangkat X, Y aksen adalah A pangkat X ln A. Kalau Y adalah A itu 7 pangkat X, maka Y aksen apa? 7 pangkat X ln 7. Jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Nah, kalau Y adalah 3 pangkat X, maka Y aksen berapa? A pangkat X, A-nya 3, ln A, A-nya 3. 3. Nah, jadi ini bentuknya ini adalah tak hingga per tak hingga. Jadi kita boleh gunakan tipe 1 ya, dalil L hospital ya. Jadi boleh gunakan dalil hospital. Jadi limit X menuju tak hingga dari, nah, kita turunkan ya. Kita turunkan 7 pangkat X tadi nih. 7 pangkat X turunannya apa tadi? 7 pangkat X ln 7. Kurang 3 konstan. 0. 3 pangkat X turunannya apa tadi? Ini 7 pangkat X tadi. Ini 3 pangkat X turunannya apa tadi? 3 pangkat X ln 3. Kurang 7 turunkan 0. Oh. Ini jelas ya mas ini? Masalah limit Jelas, ya. Pak. Ya. Bagaimana? Apa terlalu Jelas, Pak. cepat? Oke. Limit X menuju tak hingga. Ini artinya sama enggak ini 7 pangkat X per 3 pangkat X, ya kan? Dikali dengan ln 7 per ln 3 enggak? Nolnya kan hilang semua, ya kan? Dan ini sama-sama pangkat X, boleh enggak dikeluarkan pangkat X-nya? Ya, dikeluarkan pangkat X-nya. Jadi 7 per 3 kurung pangkat X. Dikali ln 7 per ln 3. Limit X menuju tak hingga. 7 per 3 berapa? 2/3 kan? Lebih besar dari 1 ya. Berpangkat tak hingga kali ln 7 per ln 3. Apabila bilangan berpangkat tak hingga besar dari 1, ini ingat dulu. Misalnya K, K-nya itu. Kalau K-nya besar dari 1, maka K pangkat tak hingga adalah tak hingga. Ya enggak? Kalau K-nya antara 0 dan 1, pecahan setengah, 1/10, maka K tak hingganya adalah 0. Ya. Karena ini 2/3. Ya. 2/3 adalah besar dari 1, maka 2/3 berpangkat tak hingga adalah tak hingga. Jadi hasilnya ini adalah tak hingga kali ln 7 per ln 3.
limitnya mau tulis boleh ya. Limit at menuju tak hingga. Per len 3. Nah, tak hingga kali len 7 per len 3, pasti jawabannya tak hingga. Ini jelas nggak sampai sini? Jelas, Halo. Pak. Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau tanya? Any question? Kalau nggak ada, kita teruskan. Oh, sorry. Cepatan. Berikutnya. Nah, ini. Kalau ada limit M 0, ingat nggak? Tan per sin per tan per tan. Ingat nggak? Ini istimewa ya. Atau kalau mau jalan lengkapnya, ya gini. Limit X menuju 0, ini dipisahkan gitu. Tangan yang 3X-nya dipisahkan dengan sin 7X-nya. Paham maksudnya? Halo? Tan persennya dipisahkan. Ingat, sudutnya sama. Tan 3X per 3X. Karena ini dibagi 3X, maka sini dikali 3X. Saya lengkap maksudnya? Kalau 3X-nya tercoret, kembali semula enggak? Itu kan sin 7X. Karena ini adalah 7X, maka di atasnya ini 7X. Bisa di atas, bisa di bawah ya. Karena ini dikali di atas, maka ini dikali di bawah. Sama lagi. Ini jelas sampai sini dulu. Jelas, Halo. Pak. Nah, kemudian limit ini berapa? Limit dari tangan 3X per 3X dengan sudut yang sama, F0 adalah 1. Limit dari 7X per sin 7X, X menuju 0 adalah juga 1. X yang bisa dicoret enggak? Ya kan? Bisa, Pak. Sehingga hasilnya apa? 1 dikali 1 dikali 3 per 7. Hasilnya berapa? 3 per 7. Ya sudah, selesai. Gampang kan? Halo. Ya, ini modelnya salah satu ya. Limitnya ada dua macam, tapi salah satunya keluar gitu ya. Bisa berbeda. Soalnya Anda seragam sama ya. Jadi ada 3 tipe, nanti 3 tipe pasti ada yang sama, ada yang tidak sama. Ya. Jelas maksudnya? Pak. Ini sudah ngerti jawabannya begini? Halo. Paham, Pak. Ya, Pak. Baik, kita teruskan. Nah, ini hati-hati nih. Tentukan turunan pertama atau diferensi ya, dy per dx atau y aksen ini sama enggak dengan y aksen? Y aksen dari fungsi berikut. Ini bentuk apa nih? Fungsi apa nih? Ini adalah fungsi ya. Implisit ya. Implisit. Yang kalau y sama dengan itu eksplisit ya, ini implisit. X kuadrat ini didiferensialkan terhadap ya. Ini diferensialkan terhadap X ya. Diferensialkan terhadap X. Nah, X kuadrat turunkan apa? X kuadrat turunannya apa? Halo? 2X. 2X ya kan? 2 kali X pangkat 2 kurang 1 kan? 2 1 kan 1. N kali X pangkat N min 1. Ya enggak? Hati-hati. Kita turunkan apa? 2Y kali Y 2 aksen. kali Y pangkat 2 kurang 1 kan? Ya enggak? Kali Y aksen. Ya, Y pangkat N min 1 kali ini juga nih. 2 kali X pangkat 1 kurang 1. Y aksen 1 lah ditulis ya. Makanya 2X saja. X kuadrat dan 2X ya. Min 14. X turunannya apa? X turunannya adalah 1. 18 kali Y turunannya apa? Y aksen. Ya, atau Y aksennya kita lingkari ya. Y aksennya kita lingkari, nanti kita kumpulkan Y aksen dengan Y aksen. Terus tambah 25 turun apa? 25 terturunkan adalah 0, enak. 0 turunkan 0 juga. Nah, yang ada Y aksennya kita kumpul jadi 1. Yang tidak ada Y aksennya pindahkan ke ruas yang lain. Jadi kalau ini kiri ya pindah ke kanan.
Nah, ini 2Y pangkat 1 kali Y aksen. Ya. Ini 2 kali 2Y pangkatnya 2,11 tidak ditulis kali Y aksen. Terus ini min 18 Y aksen. Sama dengan, nah 2X ini. 2X dipindahkan ke kanan jadi min 2X enggak? Min 2X, Pak. Terus min 14 pindah ke kanan, min jadi pindah kanan plus 14. Jangan lupa ya, setiap dipindahkan tandanya berubah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan itu tandanya berubah. Coba Anda perhatikan secara sepintas semuanya bisa dibagi dua, nak. Ini kan bilang genap semua. Ini boleh nak dibagi dua? Boleh. Boleh. Diperkecil. Dibagi dua 1 kan? Y kali Y aksen. 18 bagi 2 berapa? 9. Dan, Pak. 9. Ya, Y aksen. Min 2X kali bagi 2 berapa? Min X. 14 bagi 2 berapa? 7, Pak. 7. Nah, ini keluarkan Y aksennya. Enggak Y min 9 enggak? Kali Y aksen gitu. Halo? Sama dengan min X plus 7. Atau 7 kurang SA. Berapa Y aksen? Y aksen adalah, jangan terbalik ya, hati-hati. Pokok yang dekat dengan pengali dari aksen itu dipenyebut tuh pasti. Min X plus 7 dibagi Y min 9. Ya, yang pengali dari aksen itu ini harus adanya di penyebut. Nah, ini boleh ditulis Y aksen ini sama dengan DY per DX. Kan nyatanya DY per DX sama dengan Y aksen. Ya, inilah jawabannya. Jadi, Anda jawab begini boleh, atau Anda pakai DY per DX juga boleh. Jelas sampai sini? Jelas, Halo. Pak. Oke. Saya teruskan. Kelebihan. Nah, nomor 4. Tentukan luas daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan Y sama dengan 3X dan Y sama dengan X kuadrat min X. Jadi kalau ada dua kurva ini garis linier, garis lurus. Ini garis apa? Ini adalah parabola, ya nak? Fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2, ya nak? Untuk mudahnya gimana? Jadi Y parabola dengan Y linier garis lurus, ini kedua ini nanti Y sama dengan Y. Ya, kita ambil Y sama dengan Y. Y parabol adalah X kuadrat kurang X. Y linier garis lurus adalah 3X. Nah, X sama X harus digabung nggak? Harus ya. Dipindahkan ini harus dipindahkan ke ruas kiri, yang 3X-nya. Kita pindahkan. Jadi X kuadrat min X min 3X enggak? Sehingga kanannya tinggal 0 saja. Yang ini yang dipindahkan. Ini dia. Kemudian ini kita jumlahkan berapa nih? X kuadrat min 1X tambah min 3X berapa? Min 4. Min 4X. Kemudian ini X kuadrat dengan X kan bisa difaktorkan. Keluarkan X-nya. Tinggal apa? X kuadrat keluarkan X tinggal? X. X pangkat 1. Min 4X dikeluarkan X tinggal? 4. Min 4. Ya. Jadi masing-masing 0. Ini X sama dengan 0. Yang ini apa? Yang ini X sama dengan 4. Ya, X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Inilah harga batasnya. Batas bawah 0. Batas atas adalah 4. Jelas sampai sini? Halo? Nah, kalau kita gambar sketsa, kena Y sama dengan 1X kuadrat kurang X. Ini A-nya 1 kan nih. Di depan X kuadrat, koefisiennya 1 lah nih. Halo? Karena A-nya sama dengan 1, besar dari 0, dia mencapai minimum. Misalnya enggak? Agak ekstrim. Kalau Ya, Pak. koefisien X kuadratnya positif, mencapai minimum. Kalau negatif, mencapai maksimum. Minimum, ya, seperti lembah. Ya. Dipotong oleh garis Y sama dengan 3X. Y 3X. Ini Y garis lurus. Ini Y sama dengan parabola. X kuadrat min X. Yang atas kita namakan Y1, yang bawah namakan Y2.
Nah, yang dicari itu adalah daerah yang dibatasi, ya, daerah yang dibatasi oleh kedua kurva yang berpotongan. Paham maksudnya? Warna hijau. Halo, tentukan luas daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. Satu linier, Y sama dengan 3X, satu parabola, Y sama dengan X kuadrat kurang X. Sehingga ini kita hitung terhadap apa? Terhadap sumbu X, ya. Ini terhadap sumbu X. Ya, terhadap sumbu X, maka luas sama dengan apa? Halo? Integral batasnya ini. Batasnya berapa? 0 sampai 4 enggak? 0 ke 4. 0 sampai 4. Batas bawah 0, batas 4. Y kurang Y ini. Kasih. Y kurang Y. Yang Y yang atas adalah Y1. Y yang bawah adalah Y2. Y1 kurang Y2. DX. Kan terhadap sumbu X. Ya, ini merupakan formulanya. Sehingga berapa luas? Integral 0,4. Y1-nya berapa? Y1-nya, ini dari 3X. gambar saya lihat Y1-nya adalah 3X. Dikurangi Y2-nya adalah X kuadrat min X. Kasih kurung, ya. DX. Paham nggak nih? Ini adalah Y1, 3X. Y2-nya adalah parabola. Jadi atas kurang bawah, ya. Y1 3X dikurang Y2-nya X kuadrat kurang X. Ya. Ini jelas? Buka kurung. Sehingga luas adalah 0,4. Kita buka kurung 3X. Min kali X kuadrat. Min X kuadrat. Min kali min. Apa? Plus Plus X. X. DX. Nama yang sama. XX dengan X. 3X dengan X. Boleh dijumlahkan. Berapa? 0,4. 4X. Berapa? 3X tambah X berapa? 4X. X min X kuadrat. DX. Nah, ini kita selesaikan. Maka luas adalah 4 kali integral F pangkat 1 DX berapa? Seper 1 tambah 1, ya enggak? 2. Berdua. X pangkat 1 tambah 1, X kuadrat, ya enggak? Min integral dari X kuadrat apa? 1/2 tambah 1, 1/3. X pangkat 2 plus 1. Agak batas. 0 sampai 4. 0 sampai 4. Nah, ini kan bisa coret nih. Ya, ini bisa kita coret. 4 kali setengah berapa? 2. 2, ya. 2. Jadi luasnya adalah 2 dikali X kuadrat batas atas. Ya, X kuadrat batas atas adalah 4 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ya. Kurang 1/3 kali, ya, 1/3 kali X pangkat 3 batas atas 4 pangkat 3 dikurang 0 0 pangkat pangkat 3. 3. Ya. Nah, yang 0 itu diabaikan karena 0 pasti 0, ya. Ya, ini 0 kan pasti, ya. Iya, Pak. Jadi jawabannya berapa luas? Luas sama dengan berapa luasnya? 2 kali 4 kuadrat kan? 2 kali berapa? 16. Ya, 2 kali 16 dikurangi 1/3 kali berapa? 1/3 kali 4 pangkat 3 berapa? 64. Ya enggak? Ya, Jadi Pak. luasnya adalah 2 kali 16 32. Ini 64/3 enggak? Kalau saya jadikan per 3 semuanya, 32 ini kali 3 enggak? 96. 96 bagi 3 kan 32. Itu enggak? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Dikurangi 64. Sehingga hasilnya berapa? 96 kurang 64 berapa? 32 bagi 3. Nah, cara hitung gampangnya 30 ini tambah 2. 30 bagi 3 kan 10. Sisanya kan 2. Ya enggak? Kalau Anda jawab 32/3 sudah benar. Atau Anda jawab 10/3 boleh juga. Salah satunya boleh 32/3 saja atau 10/3. Ya. Jelas sampai sini? Inilah luas antara kurva garis lurus linear dengan garis lengkung atau parabola. Ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan
Kalau Mohon maaf Pak, untuk yang ya, Y1 sama Y2 itu posisinya harus yang dikurang tuh yang atas ya Pak ya? atas kurang bawah, Oh ya. atas Jadi bawah. kalau lengkungnya Y2 lengkung ke bawah berarti Jadi Y2 kalau kurang misalnya satu gitu ya? lengkungnya begini misalnya lengkung, ini negatif nih. Ini mencapai maksimum. Jadi Y-nya ini adalah negatif min X kuadrat. Misalnya tambah 3 misalnya. Terus ada satu lagi Y sama dengan 2X. Nah, garisnya gini. Jadi ini parabolanya Y sama dengan min X kuadrat tambah 3, bawahnya ini Y sama dengan 2X. Y satunya yang atas, Y2 yang bawah. Jadi daerah luas arsiran ini berapa? Berarti mana Y satunya adalah yang parabola. Karena yang capai maksimum kan, ada negatif. Ya. Paham? Jadi Paham Pak? luasnya adalah integral, ini batasnya AB, misalnya batas berapa. Nanti Y ini B, Y1 kurang Y2 dx. Ini terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Maka luas berapa nih? Integral AB, Y satunya apa? Parabola. Ya, parabola. Y satunya maksimum kan? Parabola min X kuadrat tambah 3 dikurang apa? Garis 2X. lurus linear 2x dx gitu. Seperti itu. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas Jadi Pak. maksimum atau minimum? Kalau ini kan tadi minimum nih. Ini mencapai minimum kan? Min. Ya enggak? Iya Pak, positif. Lembah ya, minimum. Kapan dia minimum? Kalau A-nya Positif. positif. Kalau yang ini kan A-nya berapa sih? Coba Anda lihat Ya min A-nya. 1. Kalau Negatif. Y sama 1. dengan min X kuadrat tambah 3. Ini artinya A-nya min 1 enggak? Betul. Ini kecil dari 0. Maka dia mencapai Maksimum. maksimum. Nah, itu puncak gunung. Ya, ini puncak gunung. Kalau yang tadi, yang ini lembah. Lembah kan? Lembah minimum. Positif ya. Sudah jelas sampai sini? Jelas Jelas Pak. Pak. Halo? Oke. Kita teruskan lagi. Nomor 5. Nah, tentukan volume benda. Ini ada 5 soal ya. Tapi yang tadi nomor 1, 2 itu salah satu. Tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. Sama soalnya. Sama persis soalnya nih. Tapi diputar terhadap sumbu X. Diputar terhadap sumbu X. Hati-hati nih. Jadi kalau kita gambarkan, ya diputar terhadap sumbu X. Ya, jadi ini ada sumbu, misalnya sumbu koordinat, misalnya. Terus ini gambar pasnya gimana nih? Mungkin nggak, jangan pakai ini. Ini tadi ya, ini positif kan? A-nya 1, besar dari 0, dia mencapai Minimum. minimum. Maka puncaknya Di- di bawah. Ya, minimum. Terus dipotong oleh garis Y sama dengan 3. Jadi soalnya sama sama soal di atas tadi. Nah, yang bawah ini adalah parabola X kuadrat min X. Yang atas Y1, sorry. Yang atas Y1, yang bawah Y2. Nah, ini tanya daerah yang dibatasi oleh kedua kurva itu. Tapi ini diputar, saya bentuknya, ya anggap ya, ini diputar terhadap sumbu X. Gitu. Ya, jadi ada bayangannya sini. Bayangannya sini. Ini ada bayangannya. Ya. Ada bayangannya ya kan? Paham ya? Paham Pak. Jadi benda nih, ya. Kalau di gambar lengkapnya ya berarti ini terjadi seperti lingkaran nih kan. Ini lingkaran. Ini juga. Ini sampai sini. Ini lingkaran juga. Jelas ya, jadi benda seperti kap lampu atau apa itu. Nah, ini sama tadi, batasnya tadi kita potongan tadi sama dengan berapa? Soalnya yang di 0 atas tadi, sama 4 tadi kayaknya Pak. ya 0 dan 4 ya, ini persis sama nih. Nih, jalannya sama ini ya. Jadi batasnya adalah
X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 ya. Ini diambil yang sebelumnya. Ada kan? Karena sama. Kalau nggak sama ya harus cari lagi. Ya. Jelas maksudnya? Kalau Jelas. sama. Kalau nggak sama dicari ya. Nah setelah itu ini diputar terhadap atau THD singkatannya. Terhadap sumbu X. Nah, ini volume benda putar. Rumusnya apa? Pi integral batasnya 0,4 X-nya dari 0,4. Ingat sini kalau satu kurva pi integral y kuadrat dx ya, y kuadrat dx. Kalau satu aja. Jadi kalau satu aja pi integral. Tapi karena dua sini ada y1 kuadrat dikurang y2 kuadrat Y2 kuadrat kurung dx. dx. Ya. Ini diputar dari sumbu X. Kalau sumbu Y, ini agak batas Y-nya. Terus ini X2, biasa terbalik tuh. X2 kurang X1 kuadrat dy. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Nah, jadi volumenya berapa? Pi integral 0,4. Y1-nya mana? Y1 ini ya. Y1-nya 3x. Ya, tapi dikurung pangkat 2 ya. Y1 kuadrat berarti 3X pangkat 2. Terus satu lagi, parabolanya berapa? X kuadrat min Parabolanya. x. Ya, X kuadrat min X. Berarti X kuadrat min X pangkat 2 kurung dx. Maka volumenya berapa? Pi integral 0,4. Nah, hati-hati nih. 3 pangkat 2 berapa? 9. X pangkat 2 berapa? X kuadrat. X Ya. kuadrat. 3X pangkat 2. Hati-hati. 3 pangkat 2 X kuadrat. 3 pangkat 2 9. X pangkat 2 X kuadrat. Min. Ini sebaiknya pakai segitiga Pascal. Saya kan enggak? 121 ya. Ya. Kuadrat suku pertama boleh bikin jalan. Kuadrat suku X pertama kuadrat. X kuadrat dipangkat 2 kan, ditambah 2 2x. kali suku pertama X kuadrat, suku keduanya min X. X. Ditambah min X Min x kuadrat. pangkat 2 kurung berawal tutup dx. Ya enggak? Ya, Pak. Ya. Jadi ya ini 121 tuh. A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Ya kan? Sehingga volumenya berapa? Pi integral 0,4. Ini 9X kuadrat min, hati-hati nih. Ini kasih kurung kerawal kan. X. Atau enggak usah. Langsung kurung biasa saja. Boleh. X pangkat 2 di pangkat 2. X pangkat berapa? 4. 4 ya. 2 kali 2, 4. Dikalikan ya pangkatnya. Terus ini plus kali min. 2. X kuadrat kali X berapa? X kuadrat kali X. X pangkat 3. Min di pangkat 2 plus X di pangkat 2 X kuadrat. Kurung tutup dx. Udah jelas sampai sini? Halo, belum selesai ya? Halo. Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. ini buka kurung ya, dikali min ya. Jadi volumenya adalah pi integral batasnya 0,4 ya, batasnya 0,4 terus ini 9x kuadrat. Nah, hati-hati yang dalam kurungnya dikali min di depannya berubah semua. Min kali x kuadrat, min kali x pangkat 4, min x pangkat 4, terus min kali min 2x pangkat 3, min kali min plus 2x pangkat 3, terus min kali plus x kuadrat, jadi min x kuadrat dx. Ada nama yang sama? Ada nggak? Ada ya. Nama sama x kuadrat dijumlahkan. Jadi volume benda putarnya 9x kuadrat kurang 1x kuadrat berapa? 8x kuadrat. Jadi 8x kuadrat min x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3. Mungkin enggak urut enggak apa-apa ya. Pangkat 2, pangkat 4, pangkat 3. dx. Nah, baru kita hitung. Jadi volumenya pi dikali 8 kali integral dari x pang yang kita integralkan x kuadrat, x pangkat 4, x pangkat 3 enggak? Ya. Jadi 8 ini pengali. X kuadrat diintegralkan apa? 1/2 tambah 1 yaitu 1/3. X pangkat 2 tambah 1 pangkat 3 kurung min. Terus X pangkat 4 turunkan 1/.
4 tambah 1, 5. 5. X pangkat 4 tambah 1, 5. Tambah 2, kurung 2 kali ya. X pangkat 3 integralkan 1/3 tambah 1. 1/4. X pangkat 3 tambah 1 pangkat 4. Agak batas 0,4. Sehingga volumenya berapa? Ini kalian dulu. 8 kali 1/3, 8/3. X pangkat 3 kurang 1/5. X pangkat 5. Nah, 2 kali 1/4, 2/4. Lebih kecil berapa? 1/2. X pangkat 4, agak batas 0,4. Baru masukkan. Jadi volume adalah Pi 8/3 dari, yang kita ganti sini adalah X pangkat 3, X pangkat 5, sama X pangkat 4. Nah, kita ganti nih. 8/3 kali X pangkat 3 batas atas. Berarti 4/3. Pangkat 3. Dikurangi X pangkat 3. Ini X pangkat 3 batas bawah. 0/3. Kurang 1/5 kali X pangkat 5 batas atas. 4/5 dikurangi 0/5. X pangkat 5 batas bawah. 0/5. Kemudian setengah kali X pangkat 4 batas atas. 4/4. Ya, 4/4 dikurangi 0/4. Nah, yang 0 pasti hilang kan? Yang 0 ini kan tidak dihitung lagi kan? Hilang. Maka tinggal apa? Nah, ini Anda mesti hati-hati, bisa pintar-pintar. Lihat 4/3, 4/5, 4/4. Bisa dikeluarkan berapa? Ini kalau Anda hitung 4/4, waduh berapa tuh? 16 kan 16. Berapa? 216. Nah, itu. Gede kan? Jadi caranya lihat yang paling kecil sini apa? 4/3, 4/3. Maka dikeluarkanlah 4/3 nya. Jadi Pi dikali 8, dikeluarkan 4/3. Ya. Dikeluarkan 4/3. Keluarkan 4/3. Tinggal apa? 8/3 kali 1 enggak? 4/3 dikeluarkan tinggal 1 enggak? Ya, Pak. Min. Ini 4/5 dikeluarkan 4/3 berapa? 4/2. Tolong suara yang agak mengganggu ya. Di mute ya. Di mute. 4/5 dikeluarkan 4/3 tinggal 4/2 enggak? Halo. Iya, Pak. Nah, ini setengah. 4/4 dikeluarkan 4/3 tinggal 4 enggak? 4/1. Nah, ya. Maka hasilnya adalah volum sama dengan berapa nih? 4/3 berapa nih? 4 kali 4, 16 kali 4, 64 ya. 64 pi. 64 pi dikali gitu. 8/3 kali 1. 8/3. Terus 8/3. Terus apa lagi? Ini 4/2 berapa? 4 kali 4, 16. 16 ke 5. Tambah atau kurang? Kurang ya. Kemudian tambah setengah kali 4. 2 ya. Setengah kali 4 dicoretkan. 1 ini 2. Tambah setengah kali 4 tambah 2. Tambah 2. Nah. Jadi volumenya 64 pi. Ini harus teliti hitungnya. Berapa nih penyebutnya ini? 3 kali 5 15. berapa? 15, Pak. 15 ya. Berarti 3 jadi 15 kali berapa? 3 menjadi 15 kali 5 kan? Karena penyebut kali 5, pembilang kali 5. 5 kali 8, 40. Min. 5 jadi dari 15 kali 3 kan? 5 kali 3, 15. Karena penyebut kali 3, pembilang kali 3. 16 kali 3, 48. 48. Nah, ini 2/1 berarti ya kan? 15 itu 30. berapa bagi 15? 30. Hasilnya 2. Jadi 2 kali 15 berapa? 30. 30 bagi 15, 2 enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi volumenya 64 pi. Jadi hitungin angka enggak terlalu besar. Tinggal berapa nih? 40 kurang 48 min 8. 30 kurang 8 berapa? 22 ya. 22 ya. Sehingga volumenya berapa? Ini pasti per 15. Nah, tinggal 64 kali 22. Ini buramnya.
2 kali 4, 8. 2 kali 6, 12. Sama kan? 128 juga. Jumlahkan. 8. 2 tambah 8, 10 tambah 1. 1 tambah 2 tambah 1, 4. Hasilnya 1408 pi. Nah, gitu aja. Inilah jawabannya. Inilah volume benda putar nih. Sudah jelas? Pak, yang Halo. di slide 13, Pak. Izin Hah? bertanya, Pak. Yang 8x kuadrat itu dari mana, Pak, tadi, Pak, ya? Yang di 8. nomor 13, Pak. Yang slide nomor Oh, 13. 13. Yang kedua, Pak, 8x kuadrat itu, Pak. Ini 9x kuadrat. Ini 9x kuadrat. Ini kasih ini. 9x. Nama yang sama, 9x kuadrat dikurang Ya, Pak. x kuadrat. Ditambah 9x kuadrat tambah min x kuadrat. 9 kurang 1 berapa? 8 enggak? 8, Pak. Nah, Ya, Pak. dapatnya kuning ini. Ya. Ini 9x kuadrat dikurang x kuadrat hasilnya 8 x kuadrat. X kuadrat. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ya. Ya, ini harus teliti ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Halo. Kalau nggak ada, ini yang bagian terakhir. Habis itu boleh tanya yang lain, boleh. Tentukan interval konvergensi dari deret pangkat atau deret kuasa atau power series. Power series deret kuasa atau deret pangkat namanya tuh ya. 3 namanya. Power series bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya deret kuasa atau deret pangkat. Nah, ini boleh kita tulis bentuknya sama dengan sigma n dari 1. N dari 1 sampai tak hingga 1 n kuadrat dikali x min 6 pangkat n. Ini apa? Ini adalah AN. Ini adalah Z. Ya. Jadi ini adalah AN. AN-nya 1 n kuadrat. Dan ini adalah Z. Z-nya X kurang 6. Z-nya X kurang 6 ya. Jadi sini Z pangkat 6. Paham enggak? Halo. Kan bentuk umumnya ini menjadi sigma N dari 1 sampai tak hingga AN kali Z pangkat N. Z-nya itu yang X min 6. Betul enggak? Ini untuk ilustrasinya aja. Halo. Ini AN, ini Z. Sampai sini jelas menentukan AN dan Z-nya. Kalau Z ini Jelas, karena Pak. dia majemuk ya. Misalnya ada 2X min 3 per 2. Nah, itu kan lebih ramai hitungannya. Ya. Jadi selain dari X itu Z kita namakan. Oke ya. Nah, kalau AN-nya sama dengan 1 N kuadrat, maka AN plus 1 berapa? Berarti 1 N plus 1 N pangkat 2 kuadrat. enggak? Ya enggak? Ya, Pak. N ini kita substitusi N plus 1, ini N kuadrat disubstitusi N plus 1 kuadrat. Sehingga AN plus 1 menjadi 1 berapa? Pakai segitiga Pascal. Kuadrat suku utama N N kuadrat. pangkat 2. 2 kalinya 2 kali N kali 1. 2N ditambah 1 kuadrat 1. 1. Ini pangkat 2 ya. Kalau pangkat 3, 1, 3, 3, 1. Itu lebih ramai lagi. Oke. Nah. Setelah itu kita cari jari-jari konvergensi. Ya, jari-jari konvergensi. Kata konvergen ya. Konvergensi. Lambangnya itu adalah rho. Ada kadang ada gak yang pakai R ya sama ya. Jadi R atau rho sama lah. Rho sama dengan ya jadi konvergensi rho limit dari n menuju tak hingga harga mutlak. Mengapa pakai harga mutlak? Karena jari-jari tidak mungkin negatif ya. Jari-jari harus positif. Maka sini AN per AN plus 1. Sehingga rho sama dengan limit n menuju tak hingga dari harga mutlak
HN-nya berapa? HN ini. Satu. HN-nya adalah 1/n kuadrat Satu. dibagi dengan ini. HN per satunya seper berapa? N kuadrat tambah 2N plus 1. Agak mutlak tutup. Paham sampai sini? Paham, Pak. Halo? Jelas sampai sini? Ya. Jelas, Nah, Pak. kemudian ini dibagi yang ini. Betul dibagi menjadi kali, yang pembaginya dibalik nggak? Halo? Dibalik, Pak. Jadi Jaizai konvergensi adalah limit N menuju tak hingga, ini apa? Yang atas adalah 1/n kuadrat. Kalau bagi menjadi kali, yang penyebutnya dibalik nggak? Dibalik Dibalik, jadi N kuadrat plus 2N plus 1 per 1. Dibalik ya. N kuadrat tambah 2N plus 1 per 1. Gitu kan? Sehingga Jaizai konvergensi berapa? Limit N menuju tak hingga. Nah, kita kalikan lah. 1 kali pembilangnya ini. 1 kali N kuadrat plus 2N plus 1 tetap N kuadrat tambah 2N plus 1. Yang bawahnya N kuadrat, ya ini kali ke sini, ini kali ke sini. N kuadrat kali 1, N kuadrat. Kita tanya, N pangkat berapa tertinggi? N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? Berapa koefisien pada pembilang? Kan agak mudah. 1. Berapa koefisien pada penyebut yang N pangkat tertinggi? 1. 1 bagi 1 berapa? 1 kan? 1, Pak. Positif ya. Walaupun ada, umpamanya ada negatif, agak mutlak ada negatif, selalu positif. Setelah dapat Jaizai konvergensi, baru ada syarat deret konvergen. Ingat enggak? Ini minggu lalu sudah dibahas ya. Syarat deret konvergen. Konvergen. Apa syarat deret konvergen? Bukan harga mutlak Z ya. Kecil dari rho. Ya enggak? Halo? Berarti harga mutlak Z kecil dari 1. Ya enggak? Rho-nya kan 1. Ini rho. Rho-nya sama dengan 1. Nah, untuk yang harga mutlak Z kecil 1, Z terletak antara apa? Negatif 1 dan positif 1 enggak? Halo? Ya kan? Ya, Pak. Nah, Z itu apa tadi? Z itu yang kita misalkan tadi apa? X-6 ya? Z itu adalah X-6. Ganti. Z-nya kita ganti. Z-nya kita ganti X-6. Terletak antara -1 dan 1. Sampai sini jelas nggak dulu? Jelas, Pak. Nah, bagaimana kita mencari X-nya? Supaya mencari X, -6-nya harus menjadi 0, diapain? Plus 6. Supaya -6 ini menjadi 0 kan tambah 6 nggak? Iya, Pak. Ya, tambah 6. Kena tambah 6, sekali tambah 6, semua tambah 6. Semua tambah 6. Ini tambah 6. Ini 1 tambah 6. -1 tambah 6. Nah, ini kasih warna. Yang 6, yang tambah 6 itu kayak ini kan. Tambah 6. Tambah 6. Tambah 6. Adil kan? Semua kebagian tambah 6 enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, Anda tahu -6 tambah 6 kan 0. Ya kan? Sehingga jadi tinggal X saja ini kan. X terletak antara apa? 6 kurang 1 berapa? 5. 1 tambah 6 berapa? 7. Nah, jadi konvergennya ini. X terletak antara 5 dan 7. Ini enggak bacanya terletak ya, antara. X terletak antara 5 dan 7. 6 kurang 1, 5. 1 tambah 6, 7. Berarti X terletak antara 5 dan 7. Sampai sini jelas? Untuk syarat deret konvergen. Halo? Jelas, Pak. Nah, untuk divergen, jangan pakai yang mode gini ya, harga mutlak Z besar dari rho. Wah, itu babak belur hitungnya. Jadi kita tidak usah bagi itu, kita pakai gambar aja. Jadi syarat deret divergen, kita pakai gambar ya, lebih cepat. Langsung bahkan ya, dari konvergen, kita pakai garis bilangan. Sini tadi angkanya berapa tadi? 5 dan 7 ya. Ini kan X terletak antara 5 dan 7. Tulis nih, 5 dan 7.
Nah, tadi antara 5 dan 7 ini adalah konvergen. Betul nggak? Di luar itu, nah di luar itu ini adalah divergen. Jadi divergennya, mana yang divergennya? Divergennya berada sebelah kiri dari 5 dan sebelah kanan dari 7. Ya nggak? Apa Ya, Pak. artinya ini? Apa artinya ini? Apa artinya ini? Ini divergen ya. Jadi di luar konvergen adalah divergen ya. Konvergennya kan ini antara 5 dan 7 ya. Antara 5 dan 7. Maka di luar itu divergen. Sebelah kiri dari 5 artinya apa? X lebih kecil daripada kecil 5. dari 5. Sebelah kanan dari 7 apa artinya? X lebih besar dari besar 7. dari 7. Di sini kata Atau. atau. Nah, selesai udah. Inilah syarat dari deret divergen. Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya. Kemudian di titik 5 dan 7 ini masuk konvergen atau divergen? Kita nggak tahu kan? Untuk 5 dan 7 ini, titik 5, X dengan 5 dan X dengan 7 ini masuk. Apakah 5 masuk konvergen atau divergen? Cari dulu. Apakah X sama dengan 7 masuk konvergen atau divergen? Ya, cari juga. Nah, untuk carinya kita ambil X sama dengan 5 dulu. Jadi X sama dengan 5. Ya, X sama dengan 5. Kita masukkan ke deret kuasa atau power series atau deret pangkat tadi. Apa deretnya apa tadi? 5 N dari 1 sampai tak hingga. Ya enggak? Apa tadi? X kurang X min 6 6 ya. pangkat Pangkat N per dibagi N kuadrat. N kuadrat. Nah, kita masukkan nih. Nanti Anda lihatnya. Deret apakah dia? Coba. X-nya berapa? 5. 5 kurang 6 kurung pangkat N per N kuadrat. Apa jadinya? Sigma N dari 1 sampai tak hingga. 5 kurang 6 apa? Min 1 pangkat N per N kuadrat. Ini boleh enggak saya tulis gini? Sigma N dari 1 sampai tak hingga. Min 1 pangkat N-nya letakkan di depan. Seper N kuadrat. Sama enggak tuh? Deret apakah ini? Deret. Anda tahu namanya? Kalau ada min 1 atau min 1 pangkat N plus 1. Deret apa tuh? Berayun. Atau nama lainnya deret berseling. Ya enggak? Deret berayun atau deret berseling. Atau nama lainnya lagi deret berganti tanda. Atau bahasa Inggrisnya alternating series. Ada 2 syarat nih. Apa syaratnya? Syarat pertama, suku positifnya apa? Suku positifnya ini. Yang menyebabkan min 1 pangkat N itu ini kan. Min plus ini min plus nih. Min 1 pangkat 1 min 1. Min 1 pangkat 2 plus 1. Jadi min plus ini yang tandanya berseling-seling ini. Ini ya. Turun monoton. Jadi ini UN adalah seper N kuadrat. Kalau Anda lihat ini makin lama makin kecil tahu jawab. Seper 1 kuadrat 1. Seper 2 kuadrat seper 4. Seper 3 kuadrat seper 9. Seper 4 kuadrat seper 16. Seper 5 kuadrat seper 25. Makin lama sukunya makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Makin kecil. Maka disebut turun monoton. Ya. Disebut turun monoton. Makin kecil ya. Itu disebut turun monoton. Itu syarat pertama. Yang kedua, suku positifnya nih. Nggak pakai min 1 maka N ya. Yang kedua, limit UN dari suku positifnya. Ya. Limit UN dari suku positifnya harus 0. Maka dia divergen. Konvergen. Dia konvergen kalau yang pertama turun monoton. Kedua, limit UN-nya 0. Kita lihat. Benar nggak 0? UN-nya adalah seper N kuadrat. Kita masukkan. Limit N menuju tak hingga dari seper tak hingga kuadrat sama dengan apa? Halo? Limit N menuju tak hingga dari seper tak hingga kuadrat kan tak hingga. Seper tak hingga berapa? Dalam limit. Tak hingga. 0. Seper tak hingga 0. Perjanjian kan? Limit ya. Kalau nggak limit seper tak hingga tak terdefinisi. Ya. Ya, seper 0 tak terdefinisi. Tapi kalau seper 0 dalam limit seper 0 adalah tak hingga. Tapi limit dari seper tak hingga adalah 0. Itu perjanjian. Nah, syarat pertama dia turun monoton, syarat keduanya 0, maka
X sama dengan 5 ini termasuk apa? Converge. Konvergen. Ya, konvergen. Jadi sini Anda katakan ini deret konvergen. Ini masuk ke dalam, X5 ini masuk ke dalam deret itu sigma ya, konvergen. Konvergen atau konver aja tulis ya boleh. Konvergen. Konver. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya, ini konvergen, saya garis kuning. Kemudian X dengan 7. Tadi kan ada 5 dan 7 kan? 5 dan 7. Oke, kita coba lagi yang 7. Ya. Yang 7 masuk mana? Coba. X sama dengan 7. Kita masukkan ke dalam deret kuasanya. Power series. Dari X min 6 pangkat N per N kuadrat. Enak? Pangkat N. Ini pangkat N. Pangkat N per N kuadrat. Coba dimasukkan. Hasilnya apa? Sigma N dari 1 sampai tak hingga 7 kurang 6 pangkat N per N pangkat 2. Hasilnya apa? 1 pangkat N 1 kuadrat. pangkat N per N kuadrat. Sama dengan sigma apa? 1 pangkat N 1 enggak? Ya kan? Per 1, Pak. N kuadrat. Ini deret apa? Anda tahu nama deret ini? Deret apa ini? Deret apa namanya ini? Deret P atau deret hiperharmonik. Ya nak? Di mana P-nya berapa sini? 2, Pak. N kuadrat. Ya, 2 betul. Jadi P-nya sama dengan 2. 2. Kalau 2 ini besar dari 1, maka deret apa? Deret konvergen. Kalau kecil dari 1, divergen. Sama dengan 1, divergen. Itu ya. Mesti kan enggak deret P? Iya, Pak. Ya, deret P syaratnya kalau P-nya sama dengan 1, divergen, kecil dari 1, divergen, besar dari 1, konvergen. Convergen. Nah, baru jadi, Ya, jadi titik 2 sini. Nah, Anda jawab sini. Deret konvergen. Ya, kita ungkap ya, konvergen. X terletak 4 tadi antara 5 dan 7. Betul enggak? Bro, kita lihat tadi. Mana? Ini. Ini konvergen kan? X antara 5 dan 7. Antara baca itu ya. Kemudian deret divergen apa? Deret divergen. Apa tadi? Deret X divergen. lebih kecil X dari 5. kecil dari 5 atau X besar dari 7. 7. Ini. Nah, sekarang tanya, 5 tadi masuk apa? Sebelumnya. X sama 5 masuk apa? Di bawah nih, deret ini jadi Konvergen. apa? Konvergen. Konvergen, Pak. Berarti daerah sama dengannya di daerah konvergen ya. Ini daerah konvergen sama dengan. Tanya lagi, 7 masuk mana? Konvergen Konvergen. lagi. Nah, 7 masuk di konvergen. Nah, gitu. Selesailah sudah. Inilah jawabannya. Paham sampai sini? Halo? Halo? Paham, Jelas Pak? sampai sini? Jelas, Pak. Oke, seperti ini ya modelnya. Ya. Oke, kalau enggak, ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak ada, boleh saudari tadi ada tanya tentang soal kuis. Ya, 1 ya. Mau dibahas boleh. Silakan. Pak, yang deret P itu tadi apa, Pak, namanya, Pak? Deret Ini hiperharmonik apa tadi, Pak? deret P atau namanya deret hiperharmonik ya. Deret hyper ya. Hiperharmonik. Itu lambangnya adalah sigma. Sigma itu bacanya deret ya, seper N pangkat P. P ya, N pangkat P. Nah, jika P kecil dari 1 atau sama dengan 1, kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Ya, deret divergen.
Jika ya, P besar dari 1, maka teorem konvergen. Ya, konvergen. Sudah jelas? Ini deret P atau deret. Jadi untuk daerah X sama dengan 5 atau X sama dengan 7 tadi, kemungkinan itu sering terjadi satu deret, apa tadi? Satu deret berseling atau berayun atau berganti tanda atau alternating series ya, deret berayun atau berseling. Satu lagi dari P. Itu biasanya terjadi gitu, sering ya. Tapi tidak selalu ya. Ada kalanya lain. Oke, sampai sini. Any question? Ada yang mau tanya? Halo. Oh, Pak. Diam. Ya. Waktu kita masih ada banyak 40 menit. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada rekan Anda mau tanya tentang soal kuis, silakan Miss No. Pak, nanti Ini selalu saya dapat soalnya dari, kenapa maaf? Ada yang mau tanya dulu? Halo, Yang mana ya? apa tadi? Tadi ada. Ini saya dapat soalnya dari teman sekelompok saya izin share ke grup aja mungkin ya. Boleh. Silakan. Tidak apa-apa. Di-share di grup. Ya. Saya lihat di ini. Apa Anda sudah kirim? Belum ya? Saya tunggu. Sudah Pak, sudah saya Sudah. kirim di grup ya. Oh ya. Wih, banyak juga ya. Ini Anda sempat foto ya. Oke. Nah, ini nomor satunya, Pak. Latihannya ini. Diketahui kurva Y senang X kuadrat kurang 3X tambah 4 dan titik A 3,4. Persamaan garis singgung di titik A adalah apa? Nah, jadi diketahui parabola ya. Diketahui kurva ini, kurvanya parabola yaitu X kuadrat. Ini tidak sebut parabola, tidak apa-apa ya. Tambah 4. Dan diketahui titik A, koordinatnya 3,4. Kemudian ditanya persamaan garis singgung di titik A. Nah, berarti kita harus cari gradiennya enggak? Karena untuk mencari persamaan persamaan garis singgung melalui titik A 3,4 adalah Y kurang Y1 M X kurang X1. Betul enggak itu? Halo? Betul Pak. Nah, berarti M itu sama dengan Y aksen nanti ya. Jadi sini Y aksen berapa? Y aksen adalah X kuadrat turunkan berapa? 2X. 3 kali X turunannya 1, 4 turunkan 0. Ya. Berarti Y aksen berapa? 2X min 3. Ini sama dengan gradien. Ingat nih rumusnya. Gradien M sama dengan Y aksen. Berarti sama dengan A ini yang X1, XY-nya nih. Ini X1, Y1 ya. Ini kita masuknya sini. Ini sama dengan M-nya 2 kali 3. Ya enggak? Y enggak ada ya. Berarti Y-nya enggak ada sini. Betul enggak? Enggak ada Y-nya. Jadi X-nya 3 sini. Ini absisnya 3 kan? Ini X. X-nya 3. Berarti 2 kali 3 kurang 3. Berapa tuh? 2 kali 3, 6. 6 kurang 3 adalah 3. Jadi gradiennya 3. Udah. Y dikurang X1-nya Y1-nya berapa sini? Ini kan A ini X1, Y1. Ya. Berarti ini X1-nya 3, Y1-nya 4. Ya. Y1-nya 4. Y1-nya 4. Kan 3,4 kan? 3,4, X1-nya 3, Y1-nya 4. Oke. Gradiennya ini. Gradiennya 3. X dikurang X1-nya 3. Udah. Jadi Y kurang 4 sama dengan, coba kalian 3 kali X, 3X min 3 kali 3, 9. Kemudian Y sama dengan
3X min 9. Min 4 ini dipindahkan ke ruas kanan. Jadi apa? Plus 4. Plus Jumlahkan nih. Ya, plus 4. Hasilnya berapa? 3X min 5. Inilah persamaan garis singgungnya dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk eksplisit. Ini bentuknya eksplisit. Kalau bentuk implisitnya adalah 3X kurang Y kurang 5. Kalau Anda ubah ini menjadi dibalik ya. 3X kurang 5 sama dengan Y. Y-nya dipindahkan. Berarti 3X kurang Y kurang 5 sama dengan 0. Ini adalah bentuk implisit. Ya, implisit. Ini bentuk implisit. Ini bentuk eksplisit. Sudah jelas sampai sini? Miss? Jelas, Halo? Pak. Ini betul Anda nih. Y sama dengan 3X kurang 5. Benar yang Anda tandakan di klik biru ya kan? Right? Ada pertanyaan di sini? Ini habis sama pelajaran di SMA nih atau SMK. Oke. Yang nomor 2. Apa nomor 2 nih? Turunan fungsi dalam bentuk akar adalah nomor 2-nya turunan fungsi. Jadi f fungsi x-nya adalah diketahui akar ya, akar dari 2x pangkat 5 Berapa sih? 2x pangkat 5 dikurang 6x kemudian ditambah 1. Pertanyaannya adalah turunan fungsi x. Berarti sini apa? F aksen x. Benar? Yang ditanya ini kan F aksen. Halo? Iya, Pak. Nah, akar ini diubah dari bentuk pangkat tak sebenarnya berapa? 2x pangkat 5 dikurang 6x tambah 1 pangkat setengah. Enak? Akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Sehingga berapa turunan pertama fungsi x-nya? Ini bentuknya U pangkat N tadi. Ini berbentuk U pangkat N. Anda masih ingat nggak rumusnya? Kalau Y adalah U pangkat N, maka Y aksen apa? N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Benar? Halo? Jadi N-nya setengah kali U-nya 2x pangkat 5 kurang 6x plus 1 berpangkat N, N-nya setengah kurang 1 kali U aksen 2x pangkat 5 kurang 6x tambah 1 aksen. Ya. Ini kita turunkan ya. Yang kita turunkan ada aksennya. Ada aksennya. Aksen. Jadi fungsi aksen X adalah setengah kali berapa nih? Ini 2 kali X pangkat 5 turunkan berapa? N kali X pangkat N min 1. 5 pangkat 1 4 enggak? 4. Halo? Iya, Pak. Ya. Ini 2 pengali. Ya, X pangkat 5 kan N 5. X pangkat N min 1. 5 pangkat 1 4. Kurang 6 kali X 1. 1 turunkan 0. Ya enggak? Pangkat setengah kurang 1 apa? Min setengah. Oke. Oh, sorry. Ini yang yang diturunkan yang belakangnya, bukan yang depannya. Ini tetap nih, sorry. Ya, ini kan N kali U. U-nya salin aja gitu ya. Jadi U-nya salin aja. Jadi yang kuning ini ya turunkan ya. Jadi ini tetap nih salin 2x pangkat 5 kurang 6x tambah 1 kurung pangkat setengah kurang 1 min setengah enggak? Min setengah ini salin aja nih. Pangkatnya setengah kurang 1 min setengah. Ah, ini baru turunkan berapa? Kali 2 kali X pangkat 5 kita turunkan. N 5 X pangkat N min 1. 5 kurang 1 4. Kurang 6 kali X turunannya 1. 1 turunkan 0. 0 ya. Jadi hasilnya setengah kali terus pangkat min setengah supaya positif seper enggak? Seper
dari 2x pangkat 5 kurang 6x plus 1 pangkat plus setengah. Betul nggak? Kalau min diturun ke bawah kan menjadi plus setengah. Nah, ini berapa nih? 2 kali x pangkat 2 kali 5, 10, x pangkat 4, min 6. Terus, ini sama dengan setengah ini bisa nggak dikali ini? Bisa. Terus ini setengah kali 10x pangkat 4 kurang 6 per, nah, pangkat setengah ini sama nggak akar? Akar panjang. Ya, akar panjang dari apa? 2x pangkat 5 kurang 6x plus 1. Sama dengan apa? Setengah kali 10, 5x pangkat 4. Setengah kali min 6, min 3. Per akar panjang 2x pangkat 5 kurang 6x plus 1. Inilah jawabannya. Nah, saya lihat nih, benar nggak? Yang hasilnya 5x pangkat 4 kurang 3 per akar 2x pangkat 5 kurang 6x plus 1. Benar. Nomor 2 benar juga. Oke ya. 2 udah benar ya. Berarti Anda bisa nih. Ya, nomor 3. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Waktunya ingat 10 soal 40 menit. Rata-rata 1 soal 4 menit. Itu beratnya gitu. Oke. Lanjut, Pak. Ya lanjut. Nilai dari limit. Nah, ini limit sekarang. Ingat kalau sebetulnya kalau nggak bisa silakan tembak aja. Ya siapa tahu. Ya kan pilihan ganda. Ya siapa tahu benar ya. Untung-untungan. Ini nomor 3 ya. Ya nomor 3 nanti. Nomor 5 ya. Soal lagi di atasnya ya. Bukan. Itu dikirimnya emang tidak berurutan, Pak. Oh ya udah, enggak apa-apa. Jadi ikuti ya ini nomor 5 ya nomor 5 gitu. Nomor 5 dia tanya nilai limit dari x apa nih? X ya. X menuju tak hingga x menuju tak hingga dari 6x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5x per 12x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat kurang apa? Karena yang pilihan ganda ini kita sistem cepat. Kalau dia menuju x menuju x tangga, tanya x pangkat berapa tertinggi antara pembilang dan penyebut harus sama ya. X pangkat 3 enggak? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Sudah ya. Koefisiennya. Koefisien dari pembilang apa? 6. 6. Penyebut apa? 12. 6 bagi 12 berapa? Bagi 6. 0,5. 2. Setengah. Ada enggak setengah? Ada. Betul lagi. Betul Anda deh. Oke. Jelas ya? Ini jalan cepatnya gitu kan? Jalan tol. Ya. Kalau jalan panjangnya ini dibagi dengan X pangkat 3. Pembilang dibagi X pangkat 3. Waktunya habis Anda. Ya. Jadi tinggal lingkar gini. Koefisien X pangkat 3 pada pembilang 6. Pada penyebut 12. Kecil. Setengah. Udah selesai. Lanjut. Nomor berikutnya. Nah, ini berikutnya turunan pertama fungsi Y sama dengan ini nomor berapa nih? Nomor enggak buruk ya nomor 3 nih. Enggak masalah sih. Diketahui Y sama dengan cos pangkat 5 dari sudutnya pi per 3 dikurang 2x. Ditanya turunan pertamanya. Turunan pertama itu Y aksen ya. Y aksen. Turunan pertama kan. Atau DY pada X. Ya, nah. Ini soalnya. Dah. Berapa Y aksen? Oh ya. Bentuk ini boleh nggak saya tulis begini? Pangkat 5-nya ini saya keluarkan. Jadi Y sama dengan kosinus dari pi per 3 kurang 2x kurung semuanya ke pangkat 5. Sama enggak? Halo?
Nama, Ini Pak. berbentuk U pangkat N kan? Ingat nggak tadi? Kalau Y Iya. adalah U pangkat N, maka Y aksen berapa? Pangkatnya N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. U aksen itu DU. Ya. Maka berapa? Y aksennya adalah, ini U pangkat N. N 5 kali U kosinus dari Pi per 3 kurang 2X berpangkat 5 kurang 1. Ya nak? N kali U pangkat N min 1. Ya, N-nya saya lingkari ya. N 5 U cos Pi per 3 kurang 2X pangkat N min 1. 5 besar. Kali U aksen. Kali U aksen kosinus dari Pi per 3 kurang 2X kurung aksen. Nah, saya kasih kuning. Yang kuning inilah yang diturunkan. Yang lainnya tetap diselesaikan. Jadi aksen berapa? 5. Nah, 5 kurang 1 berapa? Halo? 5 kurang 1, 4. Pangkat 4-nya masuk ke dalam boleh. Jadi kosinus pangkat 4 dari Pi per 3 kurang 2X. Kali turunan cos apa? Cos U turunannya min sin U kali U aksen enggak? Halo? Saya tambah sini ya. Kalau Y sama dengan cos U, maka Y aksen apa? Min sin U kali U aksen. Ya. Cos U turunannya min sin U kali U aksen. Jadi sini min sin U, U-nya Pi per 3 kurang 2X kali U aksen. Pi per 3 kurang 2X aksen. Kurung tutup. Ya nak? Cos U turunannya min sin U kali U aksen. Nah, ini kuningan lagi. Yang aksen tuh pokoknya harus diturunkan. Ya nak? Jadi aksen berapa? 5 kali ya. Kosinus pangkat 4 dari Pi per 3 kurang 2X. Oh, ini ada min ya. Minnya letak di luar. Letak di luar boleh. Di depan, sorry. Kali sinus dari Pi per 3 kurang 2X. Nah, turunannya apa? Jangan pakai U per V ya, enggak usah. Ini kita ubah ya bentuk dulu. Ini Pi ini konstan. Pi kali 3 kurang 2X pangkat min 1 enggak? Aksen. Aksen artinya turunkan lagi. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ini kita turunkan lagi. Ini berubah bentuk ya. Belum diturunkan. Jadi 3 kurang 2X-nya dipindah ke atas. Jadi pangkat min 1. Pi itu konstan. Kalau dia variabel baru U per V. Kalau pakai U per V juga bisa panjang. Jadi waktunya pendek 4 menit. Nah, jadi hasilnya apa? Hasilnya Y aksen sama dengan min 5. Min 5 kosinus pangkat 4. Kosinus pangkat 4 Pi per 3X min ya. 3X. 3X kurang 2X. 3 kurang 2X, Pak. Hah? 3 kurang 2X. Sorry. Iya, Pak. 3 kurang 2X. 3 dikurang 2X ya. Terus belakangnya kali sin ya. Kali sin. Sin Pi per 3 Kali kurang sin. 2X. Pi sama sebetulnya 3 kurang 2X. 2. U aksennya nih. U aksennya ini Pi per 3 ini saya pindah 3 kurang 2X naik ke atas dari pangkat min 1 ini. Kita turunkan ini. Pi-nya konstanta pengali dia. Pi gitu. Nah dikalikan nih berapa nih? N-nya min 1. N-nya min 1 kali U-nya 3 kurang 2X. Pangkatnya min 1 dikurang 1 kali 3 kurang 2X aksen. 3 kurang 2X aksen. Lihat ini. 3 kurang 2X aksen. U-nya. U aksen. U aksen. Nah ini turunkan lagi. Ya. Salah. Masih kuning ya. Kuning. Kuning. Salah lagi. Kok salah mulu. Ini turunkan ya. Oke. Kurung tutup boleh. Nah, jadi Y aksennya apa? Min 5 kosinus pangkat 4 dari Pi per 3 kurang 2X dikali sin
Pi per 3 kurang 2X. Oh ya, Pi-nya boleh pindah ini min ya. Kita lihat dulu. Kali Pi, ini jadi mimpi. Mimpi enggak? Pi kali min 1 kan mimpi. Terus ini 3 kurang 2X pangkat berapa? Pangkat min 1, min 2. Nah ini hati-hati. 3 turunkan 0. 2X turunkan 2 kali 1. 2 kali 1. Gitu enggak? 2 kali 1. Jadi hasilnya min 2 ya. Jadi hasilnya min 2. Oke. Berarti ini min 5. Ini min 5. Terus ini min 5. Ini min pi. Ya, min pi. Terus ini min 2 ya. 0 kurang min 2 ke 1, min 2. Min 2. Di angkanya sudah keluar semua ya. Tinggal ini. Kosinus pangkat 4. Dari sudut pi per 3 kurang 2X. Kali sinus pi per 3 kurang 2X. Kali pangkat min 2 turun ke bawah. Seper 3 kurang 2X kurung pangkat 2. Min pemilang turun ke bawah jadi penyebut. Ini kali min kali min plus kali min min. 5 kali 2 10. 10 pi. Min 10 pi. Kosinus pangkat 4 dari pi per 3 kurang 2X kali sinus pi. Oh sorry, ini ada ininya. Oh ya enggak apa-apa. Pi per 3 kurang 2X per semua 3 kurang 2X pangkat 2. Nah kita lihat jawabannya ada enggak seperti itu. Halo. Ini yang jawab plus ya. Kok aneh. Tidak ada jawabannya cocok. Benar nggak gitu? Halo? Oh ini ada pangkat. Pangkatnya kosinus pangkat. Jadi pangkat 4 ya. Jadi pangkat 4 mana? Pangkat 4 itu ada 2. A dan C. Nah kita lihat di sini ada min ya. Di sini. Tapi itunya kok belakangnya enggak ada penyebut per pangkat 2-nya. Berarti ada salah ya ini. Halo. Halo. Ya enggak? Ya Pak, di opsinya nggak ada yang sama ya? Mungkin ya ubah bentuknya. Saya nggak tahu. Ini kayaknya kok pi per 3 kurang 2X. Ini aneh nih. Ya ini nggak ada yang cocok nih. Kalau saya lihat ya. Itu penyebutnya juga ada 3 kurang 2X pangkat 2-nya. Jadi ini hati-hati nih. Ini jawabannya berbeda. Ya. Ini jawabannya berbeda. Oke. Kita teruskan lagi. Berikutnya sudah ke berapa deh? Ini tadi 1, 2, 3, 4. Ini yang tadi ini ya. Ini nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Berikutnya. Yang keempatnya ini apa ini? Nah, ini limit lagi. Ini nomor 4. Nomor 4. Jamnya lewat enggak apa-apa ya. Ini kan bukan dari binus. Kalau dari binus ya dimatikan langsung. Ini N menuju 0 plus. N menuju 0 plus. Berarti sebelah kanan itu maksudnya. Dari 1 ditambah X pangkat kotangen X. Oke. Nah, ini masih ingat enggak? Sebelumnya kita ada bentuknya yang kalau dia berbentuk 1 pangkat tak hingga, maka limit dari X menuju A dari 1 ditambah U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A, U kali V. Dengan catatan di mana, ada kan? Di mana limit
X menuju A dari U-nya sama dengan 0, dan limit X menuju A dari P-nya adalah tak hingga. Ya, ini 0, ini tak hingga. Jadi bentuknya, ini rumusnya adalah ini. Nah, kalau gitu kita lihat sini. 1 tambah 0, 1. Kotangan 0, berapa tuh? Kotangan 0 itu cos 0 per sin 0. Ya. Cos 0 per sin 0. Tangan cos per sin kan? Cos 0, 1. Sin 0, 0. Kalau limit 1 per 0 adalah tak hingga ya. Untuk limit, ini limit sekali. Limit X menuju 0 ya, sorry. Jadi berarti ini pakai rumus yang tadi itu. E, ini X berarti ya. Bukan N nih. Ini harusnya X. Nggak mungkin N. Harus sama dengan variabelnya. Kalau sini X, X. Kalau N, N. Ya, ini X. Oke. E berpangkat limit X menuju 0 plus. Atau 0. 0 plus itu 0 juga. Cuma kanan ya. E pangkat limit U kali P. Ini U kan. Ini adalah U-nya. Ini adalah V-nya. E berpangkat limit U kali V ya. Sehingga ini menjadi E berpangkat limit X menuju 0 plus U-nya X, V-nya kotangan. Sama dengan E berpangkat limit X menuju 0 plus X per kotangan. Kotangan turun ke bawah jadi apa? Tangan enggak? Halo? Halo? Betul enggak? Kotangan itu sepertangan enggak? Iya, Pak. Ya, kotangan itu sepertangan, jadi turun ke bawah. Ini nilainya adalah istimewa kan? X per tangan X untuk X menuju 0 adalah 1. Sehingga hasilnya ini adalah E berpangkat limit X menuju 0 plus dari 1. Ini artinya E konstan 1. E pangkat 1 adalah E. Sudah selesai. E depannya. Coba kita lihat. Hasilnya salah Anda nih. C jawabnya 0. D jawabnya E. Harusnya E jawabannya. Ya, ini salah. Nompatnya salah. Ya. Harusnya E jawabannya. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya apa nih? Luas sebuah kotak tanpa tutup. Nah, ini agak ekstrim. Luas sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya persegi. Persegi itu bujur sangkar adalah 432 cm persegi. Jadi sini dikasih tahu nomor 6 ya. Nomor 6. Luas sebuah kotak. Luas kotak ini luas permukaan ya. Sebetulnya ini adalah luas permukaan kotak sudah. Permukaan kotak tanpa tutup, ingat, tanpa tutup. Ini diketahui yang alasnya hati-hati. Yang alasnya persegi. Persegi itu bujur sangkar ya. Persegi atau bujur sangkar. Ingat ya, kata persegi itu bujur sangkar. Kalau nanti persegi kacau nih, persegi bujur sangkar sama. Ini luasnya diketahui 400. Ini soalnya sama saya nih. Di contoh soal saya biasanya. Agar volume kotak tersebut mencapai maksimum. Nah, bilang V agar volume kotak maksimum. Maksimum. Volume kotak maksimum. Nah, jadi kalau kita ini dekat.
Itu. Ini ada. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Tetapi karena bujur sangkar, ini sebaiknya jangan gini. Ini kalau bujur sangkar berarti panjang dan lebar sama ya. Panjang dan lebar sama. Berarti ini panjang dan lebar ini sama dengan ini. Berarti ini XX. Itu ya. Panjangnya X, lebarnya X, tingginya X. Jadi ukuran kotak apa? Ukuran kotak panjang sama dengan X, lebar sama dengan X, karena bujur sangkar ya, bujur sangkar atau persegi, kemudian tingginya kita namakan T. Oke. Jelas sampai sini? Halo, ini ukurannya. Jelas, Pak. Nah, kemudian dia kasih tahu luasnya, kita kasih masuk rumusnya. Luas permukaan. Ya, luas permukaan ya, luas permukaan sama dengan apa tuh? X kuadrat ditambah 4 kali 2 X kali. kali, kalau mau bikin rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah 2, enggak ada, atas enggak ada, tambah tutup kan? Karena Iya, tanpa jadi tutup cuma luas tidak, alas. cuma satu aja ya, satu panjang ya. Kemudian atas apa depan belakang 2 kali panjang kali tinggi tambah kiri kanan 2 kali lebar kali tinggi. Jadi luas permukaan ini diketahui 432. Jadi panjangnya X, lebarnya X. Panjang X, lebar X. 2 kali panjang X, tinggi T. 2 kali panjang lebar X, tinggi T. Diketahui 432. X kali X, X kuadrat. Ini 2XT tambah 2XT. Itu enggak? Sama dengan 432. Iya kan? Iya, Jadi Pak. X kuadrat ditambah, ini bisa dijumlah enggak? 2XT tambah 2XT berapa? Jadi 4XT. 4XT. Ya, 432. Ya. Oke. Kita mencari tingginya. Berarti sini 4XT sama dengan 432 dikurang S kuadrat enggak? S kuadratnya kita pindahkan ke Iya, betul. kanan. Berapa T? Iya. T adalah 432 kurang X kuadrat per 4X. Ya kan? Ini adalah tingginya, ukuran tingginya dalam X. Oke. Nah, sudah dapat sini, ialah volumenya maksimum. Jadi volume ya, volume kotak V kotak ya. V kotak adalah apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, V kotak ya. V aja. V sama dengan apa? Panjangnya X, lebar X, tinggi T. T-nya diganti enggak? T sudah tahu tadi kan? V kali X, X kali X, tingginya berapa tadi? 432 ya, 432 kurang Dikurang X X kuadrat kuadrat. kurang 4X. Ya, per 4X ya. Oke, cocok. X-nya boleh coret 1 kan? X-nya coret 1. Ya, kita coret 1. Maka volumenya berapa? Atau ini volume ini Vx ya, boleh. Kita namakan Vx. Ya enggak? Kan fungsi X kan? Vx. Kita namakan Vx berapa? Berarti X-nya dikali ini. X kali 432, 432X dikurang X kali X ya, X kali 432, X kali min S kuadrat, angka 3 enggak? X-nya per 4. Berarti ini adalah, kalau dibagi, 432 bagi itu 108 ya. X dikurang 1/4. Ini soalnya sama persis yang saya, contoh saya yang biasa kalau saya ngajar di reguler ya. Nah, ini Vx ini. Berapa V aksen X? 108 dikali X tunanya berapa? 1 dikurang 1/4 kali X pangkat 3 turunkan berapa? 3 kali X pangkat 2. Enak? N kali X pangkat N min 1. 3 kali X pangkat 3 kurang 1. 2. Jadi V aksen X berapa? Ini 108 dikurang 3/4 X kuadrat. Berapa V dapat aksen? Ini melihat jenisnya.
maksimum atau minimum. Kalau dia positif minimum, kalau dia negatif maksimum. Nah, 108 turunkan berapa? 0. Ya, 108 turunkan 0. Terus min 3/4. X kuadrat turunkan 2X. Hasilnya apa? Min 3X per 2. Ya nak? Diperkecil ya. Ini bagi 2, 1. Dibagi 2, 2. Benar? Ini 3X per 2. Pasti min. Ini ada min, pasti negatif. Ini kecil dari 0 kan? Ya. Oke, kita lihat. Nah, syarat dari syarat volume Px-nya maksimum. Syarat Px-nya maksimum yaitu apa? Turunan pertamanya harus sama dengan 0, ya nak? Selalu kan Iya. agak ekstrim tuh, mau maksimum minimum sama syaratnya kan? Turunan pertamanya ada 0. Nah, turunan pertama tadi berapa? Ada turunan pertama tadi. Nih. Px-nya nih. Turunan pertamanya ini kan? Ya kan? Yang sekuning nih. Turunan pertamanya adalah 108, ya, 108, ya, dikurangi 3/4 X kuadrat. Dikurangi 3/4 X kuadrat. Sama dengan 0. Berarti 108 sama dengan 3, min ini dipindahkan. Jadi plus ke kanan. Coba bagi 3. Bagi 3 ini 1, ini bagi 3 berapa? 36 ya? Halo? Ya nak? Kemudian 4 ini dikali silang ke sini. Berapa? 4 kali 36 berapa? Terus 4 kali 36 sama dengan X kuadrat. Coba dibalik. X kuadrat berapa? 4 kali 36 boleh. 4 kali 36. Berapa X? Akar 4 kali 36. Ini sama dengan akar 4 kali akar 36. Sama kan? Akar Sama, 4, Pak. 2. Akar 36, 6. Hasilnya berapa? 12. Jadi X-nya bernilai 12. Ya. Nah, tinggal cari tingginya. Tingginya berapa tadi? Kalau salah 432 X kuadrat kurang 4X ya. Coba kita lihat. Benar nggak di atas tadi? Ini yang sekotak hijau. T-nya tingginya 432 kurang X kuadrat per 4X. Berapakah tingginya? 432 dikurang X kuadratnya nilainya berapa tadi? X kuadratnya ini kalau kita cari nih 4 kali 6 24 simpan 2, 4 kali 3 12, 12 tambah 2 144 ya. Langsung ya. 144 per 4 kali X-nya adalah 12. Hasilnya berapa? 12 kurang 4 8. Ya enggak? 48, Pak. 12 kurang 48, ini pinjam 1 tinggal 2. 12 kurang 4 8. Terus ini pinjam 1 3. 3 kurang 1 2 per 4 kali 12. Kalau ini dibagi 4 berapa? Ini dibagi 4 1, ini dibagi 4 72. 72 dibagi 12 berapa? 6 enggak? Benar. Ya. Nah, dapat tingginya 6. Harus ini. Ukuran kotak. Jadi lama cari ini. Ya. Ini enggak cocok 4 menit. Ukuran kotak panjang. Apa? Panjangnya sama dengan X. X berapa tadi? 12. Satuannya apa tadi? Sentimeter. Lebar. Ya, lebar kotak ya. Adalah X juga. Berarti 12 cm. Ya, 12 cm. Nah. Ini 12 cm. Kemudian tinggi kotak kita sudah dapat T sama dengan 6 cm. Ini ukurannya. 12 kali 12 kali 6. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jadi dia tanyanya mana tadi? Oh, ini esai ya. Kemudian nyatanya panjang rusuk persegi panjang itu berapa? Oh, belum selesai ya. Panjang rusuk tuh panjang kawatnya kalau misalnya ukurannya berarti kan panjang rusuk ya, panjang rusuk kotak adalah apa? 2 kali panjang 4 ya. 4 kali panjang tambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi, betul enggak?
Halo? Anda lihat, atau kenennya betul sangkar, alasnya, oh tingginya beda ya. Ya gitu ya. 4 kali panjang, panjangnya X. Jadi 4X, lebar X juga 4X, tinggi 4T. Berarti 4X tambah 4X, 8X tambah 4T. Udah dihitung nih. 8 kali X-nya 12, tambah 4 kali tinggi 6. Jadi hasilnya 8 kali 12, 96 ya. 96, 4 kali 6, 24. Berapa? 4 tambah 6, 10, tambah 1, 120 cm satu panjang. Udah. Selesai. Panjang rusuk kotak adalah 120. Itu, oh ada jawabannya ya? Isi ya. Tepatnya. Nah ini. Nggak ada jawabannya sini. Itu Kalau yang tanya di soal berapa? panjang rusuk persegi, Pak. Apa? Panjang rusuk persegi kayaknya maksudnya itunya deh alasnya. Jadi yang 12 Panjang rusuk persegi. Oh persegi ya. persegi, Sorry, iya. sorry. Berarti nah ini tanya ya. Ya, panjang rusuk persegi. Ada salah sini. Panjang rusuk persegi bukan, pertanyaannya bukan. Saya kira panjang rusuk kotak maksudnya. Kira ya. Persegi itu alasnya betul. Alasnya berbentuk persegi tadi kan. Baik. Iya. Jadi panjang rusuk persegi. Persegi di sini masuknya adalah alasnya. Betul enggak? Alasnya itu adalah alasnya 4 rusuk. Betul enggak? 4X. Berarti 4 kali X ini berapa tadi? 12. 4 kali 12 berapa? 48 cm. Nggak ada juga. 48 nggak ada juga. Kalau ditanya berapa rusuk pada alas, ya 12 cm. Betul kan? Iya. Panjang rusuk persegi. Oh ya, panjang rusuk persegi. Betul, panjang rusuk persegi. Panjang rusuk ya, sorry. Oh ya mungkin satu itu Panjang Pak, rusuk satu. satu aja, X ya betul. Jadi ini dapatnya 12 kan. Ya, bisa jadi Panjang 12 Pak. rusuknya kan X. Panjang lebar sama kan? X. Berarti 12 cm. Jawabannya benar ini. 12 betul. C. Ya. Oke. Kita terus sekali lagi. Nah ini apa lagi nih? Limit. Nah, limit lagi. Ini nomor berapa nih? Nomor 7. Nomor 7. Yaitu apa? Limit. Ini tidak jelas ini. X menuju apa nih? X. Setengah pi ya. X Tapi iya. menuju setengah pi ya. Itu ya. Setengah pi sin X. Sin X plus X kurang cos X. Ini sudah diuji ya? 2 belum Pak. sin X. Oh ini yang tugas kuis kedua ya? Bukan, Pak, ini yang pertama kok. Oh yang pertama nih. Oh ya sudah. Kalau dimasukkan ini Pak, sin setengah pi itu kan setengah kali 180, 90 ya. Ya kita coba masuk aja, coba masukkan nilainya berapa nih? Sin setengah pi dikurang oke. Sini. Jadi limit X menuju setengah pi. Pertama kita masukkan, kalau harganya bukan 0 itu jawabannya. Jadi sinus setengah pi dikurang kosinus setengah pi per 2 sin setengah pi ditambah 3 cos setengah pi. Jadi ini adalah limit X menuju setengah pi. Anda tahu setengah pi itu 1 pi 180. Setengah pi berapa? Pi per 2 90 derajat kurang kosinus 90 derajat per 2 kali sinus 90 derajat ditambah 3 kali kosinus 90 derajat. Anda tahu sin 91 cos 90 0, 2 kali sin 91, 3 kali cos 90 0. Hasilnya apa? 1 kurang 0, 1 per 2 tambah 0. Ya enggak? 3 kali 0, 0 kan? Hasilnya setengah. Ada setengah.
Ada, Jadi Pak. kalau bukan itu, ini jawabannya setengah dah. Jawabannya di B. Ini Anda kosong ya. Jangan dikosongkan Iya. harusnya ya. Jawabannya setengah. Oke, berikutnya. Sudah, jadi teruskan ini. Nah, ini turunan dari fungsi. Ini bentuk U per V ini. Nomor berapa nih? Nomor 10. Nomornya random ya. Diketahui fungsi X adalah X plus 3 per 5 dikurang X kuadrat. Ini berbentuk U per V. Halo? Betul, Pak. Iya, Jadi Pak. kalau U-nya sama dengan X tambah 3, V-nya sama dengan 5 kurang X kuadrat. Ini U, ini V. U aksen berapa? X turunnya 1, 3 turunnya 0, artinya 1. V aksen berapa? 5 turunkan 0, X kuadrat turunkan 2X. Hasilnya min 2X. Ini 1 hasilnya, ini min 2X. Oke. Jadi fungsi X ini berbentuk U per V. Maka fungsi aksen X berapa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Betul nggak? Jadi Iya, fungsi Pak. aksen X adalah, tinggal isi aja. U aksennya berapa? 1. Vaksinnya 1. 1. V-nya berapa? 5 dikurang Iya. X kuadrat dikurang U-nya X plus 3. V aksennya min Min 2X. 2X per penyebut pangkat 2. 5 kurang 2, 5 kurang X kuadrat. 5 kurang X kuadrat kurung pangkat 2. Kurang cetar Ya, sama ini, V Pak. kuadrat. Hasilnya apa? 5, ini kali 1. Kali 1 berarti tetap 5 dikurang X kuadrat. Ini min kali min plus ya. Min kali min 2X plus 2X. 2 plus 2X kali X plus 2X kuadrat. 3 kali 2X 6X. Jadi plus ya. Min kali min plus 2X kali X plus 3. 2X kali X 2X kuadrat plus 2X kali 3 6X. 6X per penyebutnya 5 kurang X kuadrat pangkat 2. Hasilnya, nah ini bisa dijumlahkan nih. 2X kuadrat kurang X kuadrat berapa? Halo? 2X kuadrat dikurang X kuadrat berapa? X kuadrat. Plus X kuadrat. Terus X kuadrat. Terus tambah 6X tambah 5. Dibagi dengan 5 dikurang X kuadrat pangkat 2. Sudah cari. Itu harus Ohnya selesaikan dijabarkan penyebutnya. angkanya, Pak. Hah? Ini Iya, selesaikan. harus. Di kuadrat tambah 6X plus 1. Plus 5, sorry. Plus 5 per, ini kuadrat kan nih. Kalau mau ini, min X pangkat 2 di pangkat 2, X pangkat 4. Ya nak? Plus. 2 kalinya. Min 2 kali min 1 kali 5 min 10. Ya nak? 2 kali 5. X kuadrat ditambah 5 kuadrat 25. Nah itu kita cari. Hasilnya X kuadrat tambah 5 per penyebutnya X pangkat 4 min 10 X kuadrat min 10 X kuadrat. Nah ini jawabannya adalah, oh ini ada plus juga ya. X kuadrat min tambah 6X tambah 5, ini tambah 5 salah. X kuadrat tambah 6X tambah 5 betul, di bawah salah lagi tandanya. Wah ini kacau nih. 10-nya nggak ada yang pangkat, Pak. Hah? Iya harusnya pangkat 2 kan. Nah ini tidak beres nih. Yang benar ya ini kan Anda boleh uji nanti ya. Ya berarti ada yang salah dia tuh. Ada yang salah juga dia. Yang tidak ada pangkat 2 betul. Kita lihat lagi. Yang bisa jadi salah soal gitu ya, Pak ya? Ya salah soal. Ya jawaban, salah jawaban. Soal tidak salah. Ya salah. Oke, ini nomor 8. Kita selesaikan ya. Limit dari N menuju. Ini kok N? Nah tuh, ini N, ini X. Kan ngacau dia nih.
Yang bikin soal nih ngawur nih. Kalau X, kalau N gitu. X menuju tak hingga, harusnya X ya. E pangkat min X per X pangkat min 1. Ini kalau E pangkat min ditukar letaknya kan. Jadi limit X menuju tak hingga, X pangkat min X turun ke bawah, X pangkat min 1 naik ke atas. Betul enggak? Halo? Ini turun ke bawah jadi plus, ini naik ke atas X. Betul enggak? Iya. Nah, terus kalau kita masukkan bentuknya apa tuh? Tak hingga per E pangkat tak hingga. Hasilnya tak hingga per tak hingga. Ini adalah tipe 1. Boleh gunakan dalil L'Hospital ya. Ini boleh gunakan dalil L'Hospital. X turunkan 1. E pangkat X turun E pangkat X. Jadi hasilnya limit X menuju tak hingga dari seper E pangkat tak hingga. Limit X menuju tak hingga seper E pangkat tak hingga tak hingga. Seper tak hingga adalah 0. Dan limit. Ini nak diisi juga nih. Harusnya tembak aja ya. Oke. Tinggal satu nih terakhir. Ini. Fungsi Y ini naik pada interval apa? Oh, fungsi naik. Nomor 9. Nomor berapa nih? Nomor 9 betul. Nomor 9. Oke, sama dengan 4X pangkat 3. Pangkat 3 deh, coba dilihat. Min 6X kuadrat ditambah 2. Tambah 2 ya. Nyatanya fungsinya fungsi naik. Fungsi naik syaratnya turunan pertamanya positif. Kalau fungsi turun pertamanya negatif, kecil 0. Jadi aksennya berapa? 4 kali X pangkat 3 turunkan. 3 kali X pangkat 3 kurang 1 kan? 2. Min 6 kali X kuadrat turunkan berapa? 2X. 2 turunkan 0. Ya nak? Ini turunkan, ini turunkan. Ini turunkan. Ya nak? Halo? Ya, Pak. Jadi aksennya berapa? Halo? 12. Ini sama kak, Y aksennya yang positif artinya ya. Jadi ini 4 ke 3 12X kuadrat kurang 12X. 0 hilang. Nah, syaratnya fungsi naik terjadi kalau turunan pertamanya positif. Ini syaratnya. Turunan pertamanya adalah 12X kuadrat kurang 12X positif. Ini boleh nggak dibagi 12? Hilang kepecahan. Angkanya. Jadi X kuadrat min X besar dari 0, positif. Keluarkan X, min 1 enggak tinggal. Halo? Pakai garis bilangan. Ini X pertama 0, kedua 1. Ingat, ini enggak boleh terbalik ya, besar kecilnya. Walaupun ini terbalik pun letaknya tetap yang kecil sebelah kiri, yang kanan yang lebih besar. Terus tandanya di depan X plus, ini plus. Plus kali plus, plus, min, plus. Tanda besar nolnya apa artinya? Daerah positif. Ya. Besarin 0 itu daerah positif. Kalau kecilin 0, daerah negatif. Ini daerah positif. Sehingga yang menurut saya adalah daerah positif. Karena positif itu artinya besarin 0 artinya positif. Sehingga lebih sebelah kiri dari 0, X kecilin 0. Kecilin 0. Sebelah kanan dari 1, X besar dari 1. Di sini kata atau. Jadi jawabannya. Coba kita lihat, ada enggak? X Ada, kecil Pak. 0 atau F besar 1. A ya. Iya. Ini ada kosongan juga. Harusnya diisi ya. X kecil 0 atau F besar 1. A jawabannya. Habis. Sudah. Selesai. Halo. Sudah jelas sampai sini? Jelas banget, Pak. Makasih Coba. banyak loh udah Ya. dibantu kerjain. Tadi saya kelewat yang nomor 5, Pak. Bahasan nomor 5, Pak. Nomor 5 ya? Ada enggak nomor 5? Ini nomor 5. Ini nomor 9. Dan naik lagi. Nomor 8. Naik lagi. Nomor 10. Naik lagi. Berapa nih? 7. Ini apa? Oh, ini sambungan yang atasnya.
Wah, Yosef. Naik lagi. Mana? Nomor 5 enggak ada ya? Baca lewat tadi. Atau memang Anda ada nomor 5 ya? Halo? Coba saya cek dulu lagi ya, Pak. Harusnya Ya, sih coba. ada ya. Ada Pak nomor 5. Nomor 5 tadi Ingat, dikerjakan juga. 1, 2, 5 urutannya. 4. Slide 24. Kalau bisa tekan 1. Terus ini nomor apa? Kok di kliknya menjadi nomor 2. Ini nomor, ini 5 Nomor nih. 5. Itu 5 tuh, limit yang dapatnya setengah. Jalan pendek. Ini paling pendek nih. Hanya enggak sampai 1 menit. Sudah jawab nomor 5 tadi. Ini di atas. Itu nomor 5 tuh. Oh iya. Sudah semua ya. Pokoknya yang semua ada itu tadi sudah dikerjakan. Iya, Ada yang terlewat? Halo. Udah mulai ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 5. 3. Lari dia. Terus nomor berapa? itu sambungannya Pak. Iya, ini ada lari tadi 1 nih. Oke, ini nomor 4. Kemudian nomor yang apa dari alasnya persegi. Ini kok saya tekan kok harusnya kan kita pakai ini. Nomor 6. Oh, deh. Ini sambungan, sambungan, sambungan. Nomor 7. Nomor 10. Nomor 8. Nomor 9. Udah habis. Ada? Ada yang terlewat? Cukup Halo? Pak. Hah? Sudah Pak. Sudah Cukup? Pak. Oke. Cukup ini saya buang nanti yang bawah ini. Oh, ini habis cuma 1 nih aja ya. Ya udah. Ini kita sampai sini. Cukup jelas? Terakhirnya tadi ya. Oke. Pak nanti soal Oke. ujiannya berapa soal ya Pak? Udah, kita tutup dulu ya ininya soalnya terekam. Nah, jadi kita